yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Bukan lebih keras lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus semua. Begitu besar nama Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bro, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh teramat besar. Kasih-Nya selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih Berkat-Mu Tuhan. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku Tuhan. Naikkan syukur Buat hari yang selalu Kau beri. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru pertolongan-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa-Ku berterima kasih. Ku berterima kasih Berkat-Mu Tuhan selama hari ini ya Tuhan. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau buat hari yang Kau beri. tak habis-habis kasih-Mu kepada kami. Tak habis-habisnya
buat hari yang Tak pernah habis Kau kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru pertolongan, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. besar setia-Mu Tuhan. Besar Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Selalu ada dalam hidup kita. Marilah bro and sis semua kita masuk lebih dalam lagi. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari. Sehingga Engkau izinkan kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan persekutuan doa CFM. Kiranya Engkau selalu berkati, Kau tuntun kami. Firman-Firman-Mu yang kami dengar hari ini supaya menjadikan teladan bagi kehidupan kami. Sehingga membuat kekuatan dalam kehidupan kami untuk melangkah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari. Bimbinglah acara ini sehingga bisa berjalan dari awal hingga akhir karena berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia membimbing kita, menuntun langkah kita. Kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Begitu besar kasih Tuhan, kasih yang terindah Tuhan selalu berikan kepada kita. Kasih yang terindah, Hati yang mulia Tuhan, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Tiada berubah kasih-Mu. Karya terbesar-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya kutemukan dalam-Mu Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
pujian dari hatiku selalu ada di setiap waktu, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu pada kami Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Begitu besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terbesar dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi Tuhan. Ku kagumi. Pengorbanan Tuhan untuk menebus dosa kita. Begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Marilah kita di hadapan Tuhan mengakui kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Selama pandemi banyak sekali pertolongan Tuhan. Jika Bro and Sis merasakan banyak pertolongan Tuhan dalam hidup, mari kita panjatkan pujian ini bersama-sama. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Kadung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenyamkanku dan peliharaku seumur hidupku. Begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyamkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyamkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyamkanku, Tuhan. Dia mengenyamkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyamkanku, Tuhan. Dia mengenyamkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyamkanku, Tuhan. Dia mengenyamkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bruensis semua kita lebih masuk lebih dalam lagi. Pertolongan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yakin percaya akan pertolongan itu, Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu, Tuhan, dalam hidup kita. Kau layakkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Engkau sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
bangkit berdiri Bapak, untuk menyembah lagi. Mari bro and sis semua kita bangun berdiri untuk lebih masuk lebih ke dalam menyembah Tuhan. Mari bro, kita bangkit berdiri. Kasih besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hidupku, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa indahmu. melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Tuhan, Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Tuhan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, Kau melebihi dari segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, segala penderitaan di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana sia dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Bapa, kami hadir di tempat ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bukalah hati kami untuk hadirnya firman-Mu. Perkenan-Mu pakailah hamba-Mu yang hina ini, yang penuh noda dosa ini. Biarlah Engkau saja yang berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Bapa, hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan. Selamat malam, jangan duduk dulu. Mumpung berdiri kasih tos dulu. Tosnya enggak pakai gini ya. Apa namanya ya? Latihan pakai. Semangat, Teo. Masih malam. Jam berapa ini? Oh, jamnya itu, jam 8. Baik, silakan duduk kembali. Nah, nanti di camp yang akan datang, tosnya bukan lagi high five ya. Tapi tosnya, apa namanya ini? Saya lupa namanya, tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak lagi high five ya.
Karena kalau high five nanti menularkan, khawatirnya begitu. Baik, selamat malam, shalom, berkah dalam. 1, 2, 3, Prias Jati. Wah, orangnya 20.000 kayaknya ya. Wanita berhikmat. Kok cuma 2? Wanita berhikmat. Ini Anda dahsyat, Anda ajaib. Luar biasa. 2 hari yang lalu saya ditugasi Bro Hadi. Jujur saja saya juga bingung ini harus nyari kemana ini ya. Ada pointer enggak ya? Ada pointer enggak ya, minta pointernya. Ditugasi untuk membawakan firman di PD CFM kali ini. Kaitannya dengan Paskah atau Prapaskah ya, ini dalam rangka Prapaskah. Lalu saya beranikan diri untuk mengambil suatu tema hidup di dalam Kristus, terus ngapain gitu loh, what next ya. Pointernya belum ada? Oh ada, siap ya. Baik, pada waktu saya diberi tugas ini, saya teringat satu peristiwa besar di dalam hidup saya. Pada waktu itu saya ditugaskan ke Rumah Sakit Boyolali, kemudian beberapa tahun kemudian, ya karena saya harus punya tempat tinggal, saya mencari tempat tinggal. Ya mestinya kontrak dulu, lalu kemudian cari tempat tinggal. Nah untuk mencari tempat tinggal ternyata ya enggak mudah ya. Ya idealnya itu ya nek bisa ya pinggir jalan gitu ya. Terus nek bisa ya jangan jauh-jauh dari tempat makan karena istri saya tidak bisa masak. Ya, kemudian kalau bisa ya dekat dengan rumah sakit. Kalau bisa macam-macam tuntutannya. Suatu kali saya datang ke mereka, lalu jujur pada waktu itu saya belum punya uang. Lalu saya beranikan untuk nawar dengan harga yang ya bagi saya waktu itu mahal karena saya masih spesialis baru di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali. Apa kata mereka? Wah enggak punya duit kok nawar. Rasanya gimana? Sakit itu sedih rasanya. Aduh, aku dokter spesialis sih. Dikatain seperti itu, dikeran duit Pak. Padahal ya enggak punya beneran. Ya. Lalu ya karena saya dituntut untuk mempunyai tempat tinggal yang layak, ya mau tidak mau saya harus berjuang mendapatkan itu. Akhirnya kebetulan saya punya tanah yang harus dijual, saya mengatakan nanti kalau tanah saya laku baru saya beli. Ya kapan lakunya gitu ya. Lalu kemudian mau tidak mau dengan semangat, dengan perjuangan, dengan sampai dikatakan, oh enggak punya uang kok, istilahnya tidak dipercaya gitu ya. Oh enggak punya uang kok mau nawar. Terus sakit, bener, enggak enak hati, sakit, tetapi saya harus berjuang. Nah, dipaido seperti itu sama saja dengan bagaimana saya kalau berharap tinggal dan diam di rumah saya harus berjuang. Bapak Ibu ya, brosis sekalian ya. Ada? Tidak ada? Oke. Ya, next. Saya teringat bahwa kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, apa yang mesti kita kerjakan? Next. Nah ini keluarga saya, kalau belum tahu, ya saya kira semua sudah tahu, next. Ya, tinggal dalam Kristus itu maksudnya apa? Kalau kita ikut, oke, ya. Kalau kita mau mendekat, oke. Bisa. Lalu
Tinggal dalam Kristus itu berarti kita hidup di dalam Kristus. Kristus itu manusia dalam kaitannya sebagai manusia. Lalu bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Di slide next. Di Yohanes 6:56 dikatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Firman ini yang saya pakai untuk membuka wacana, membuka gimana sih kita mau tinggal di dalam Kristus. Mungkin enggak? Mungkinkah kita makan darah Kristus, minum dagingnya, minum darahnya, makan darahnya, kebalik ya. Makan dagingnya dan minum darahnya, mungkin enggak? Kira-kira, mungkin enggak? Enggak mungkin. Ada yang mau, mungkin enggak kita makan daging Kristus dan minum darahnya? Tidak mungkin. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Pertanyaannya adalah, ada yang tadi siang makan apa? Bro, tadi siang makan apa bro? Hah? Tadi siang makan apa? Nasi. Terus apa lagi? Tahu, terus? Kering. Sekarang pertanyaan saya, sekarang lihat nasi enggak? Lihat nasinya enggak? Enggak lihat. Lihat tahunya enggak? Enggak lihat. Terus apalagi tadi? Kering. Lihat enggak sekarang? Enggak lihat. Yang saya mau katakan adalah kalau kita secara fisik saja bisa melihat perbedaan itu, nanti kita akan lihat secara rohani ya. Next. Ya. Next. Ya. Oke. Bapak Ibu, kalau tadi siang kita makan nasi, ya, pertanyaannya sekarang ini jadi apa? Saya jalan ke sini pakai otot, saya gerakkan ya. Saya makan nasi lalu menjadi otot. Saya makan nasi, saya bisa bicara. Saya makan sayur, saya bisa melihat. Artinya bahwa kalau kita secara fisik saja, kita tidak akan mampu melihat apa yang terjadi di dalam. Ada yang menjadi enzim, ada yang menjadi sel yang tadi kemarin mati, sekarang hidup, sekarang tumbuh yang baru. Buktinya adalah bahwa kita tidak akan pernah sanggup melihat apa yang terjadi. Sesungguhnya seperti itu. Kecuali dengan iman. Next. Ya. Dan itulah iman Katolik yang mengatakan bahwa di Ekaristi dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang saya maksudkan adalah bahwa kalau kita tadi siang makan nasi kemudian berubah menjadi energi yang kita butuhkan secara fisik, ya. Lalu bagaimana kebutuhan rohani? Tidak ada kata lain kecuali kita harus mendapatkan Ekaristi. Harus hadir di dalam Ekaristi, kita menyantap tubuh Kristus dan kita minum darah Kristus. Yang pada saat itu sudah dirubah oleh Romo untuk menjadi tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu pada saat pandemi kemarin yang kita biasa menggunakan kehadirannya secara rohani sesungguhnya tidak cukup. Sama seperti kita makan harus dengan hal yang fisik, rohani kita juga membutuhkan hal yang sifatnya rohani. Dan itu kita imani sebagai tubuh dan darah Kristus. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam Kristus. Tidak mungkin.
kecuali kita mengimani, dan itulah iman Katolik, itulah identitas Katolik. Slide. Ya, inilah identitas Katolik, inilah bedanya iman Katolik dan bukan Katolik. Iman Katolik dan Kristen, Protestan, itu bedanya. Kita mengimani bahwa Ekaristi dirubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan itulah yang akan kita santap, dan itulah yang harus kita santap untuk menguatkan rohani kita, untuk untuk menjawab tantangan yang ada sekarang ini, tantangan zaman yang ada sekarang ini. Itulah identitas Katolik. Slide. Nah, pertanyaannya tadi sudah saya tanyakan, mungkinkah kita bisa masuk ke dalam Kristus, kita masuk ke dalam tubuh Yesus hanya dengan menyantap tubuh darah Kristus pada saat Ekaristi? Mungkinkah? Kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa tubuh kita sungguh-sungguh membutuhkan energi, kita butuh nasi, kita butuh kentang, kita butuh sayur, kita butuh buah, dan nyatanya bahwa semua yang masuk ke dalam tubuh kita betul-betul kita pakai. Artinya tanpa itu kita nggak bisa. Di dalam masa puasa seperti sekarang ini saya mau tanya, pantang apa bro? Pantang apa bro? Ya, pantang daging. Kira-kira kalau dalam situasi pantang daging seperti ini, 2 minggu tidak makan daging misalnya seperti itu ya, lihat daging kayak apa rasanya? Enak? Wah rasanya gitu ya rasanya ya. Nah, bro sis yang terkasih, tubuh kita membutuhkan secara fisik yang namanya karbohidrat, namanya lemak untuk energi yang kita pakai, protein untuk kita bisa melihat, ya, untuk kita bisa jalan, untuk kita bisa mencerna makanan. Tetapi rohani kita juga butuh untuk bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan setiap hari yang muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat mungkin kalau kita akan mungkin bisa menghadapi itu kalau kita betul-betul menyatu dengan Kristus. Slide. Nah, tadi makanan jasmani, makan dan minum sebagai kebutuhan jasmani. Kita jalan, persoalannya pernah sedih enggak bro? Pernah banget, sering sedih ya? Enggak juga, pernah sedih bro? Kalau sedih apa yang dilakukan? Kalau sedih enggak mungkin dia makan nasi. Karena itu bukan kebutuhan rohani. Kalau lagi lapar butuh nasi, betul ya? Tapi kalau lagi berantem sama istri yang dibutuhkan apa? Enggak mungkin dia lalu mengambil piring kemudian mengambil nasi, makan nasi, enggak mungkin. Ya, dan persoalan-persoalan yang sifat seperti itulah yang dibutuhkan kalau kita punya kekuatan di dalam hidup kita. Dengan kekuatan rohani yang kita dapatkan dari tubuh dan darah Kristus. Pertanyaannya adalah, slide. Nah, kita hanya bisa tinggal di dalam Kristus kalau kita menyantap tubuh dan darah Kristus setiap hari. Setidak-tidaknya di dalam Ekaristi seminggu sekali. Dulu saya enggak percaya loh bahwa Ekaristi itu adalah betul-betul tubuh Kristus. Yang terjadi adalah kalau saya ke gereja, saya duduk paling belakang, datang paling belakang, pulang paling duluan. Pada saat saya menyantap tubuh Kristus, tidak ada rasanya sama sekali.
Yang terjadi persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan saya coba atasi dengan apa yang saya tahu, sesuai dengan keilmuan saya yang punyai, keahlian yang saya punyai. Saya tidak pernah mengandalkan Tuhan Yesus. Begitu saya dipulihkan di Camp Priskat Jogja 3, saya meyakini bahwa itu betul-betul tubuh Kristus. Dan kemudian saya mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. 1 minggu yang lalu, saya sharing satu pengalaman ya. Seminggu yang lalu saya mau pergi ke Tawangmangu. Di Boyolali saya bertugas, Boyolali Tawangmangu cukup jauh ya, bisa 2 jam kali ya, 2 jam. Ada pasien yang saya kerjakan, pada waktu itu ada seorang ibu hamil kedua, yang pertama operasi sesar sudah 4 tahun yang lalu, kemudian pada saat saya periksa bukanya masih 2, saya bertanya dalam hati saya, Tuhan saya mau pergi loh, saya melayani anak-anakku. Saya harus bagaimana Tuhan? Saya belajar hidup di dalam Tuhan, saya belajar untuk menghidupi firman Tuhan, dan di dalam pekerjaan saya sangat menghidupi firman Tuhan. Selalu saya sampaikan, saya menghidupi satu ayat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan bahwa bertumbuh dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi. Jadi setelah Adam dan Hawa diberkati, kemudian dia diminta untuk bertumbuh dan berkembang untuk memenuhi muka bumi. Sehingga kalau ada kehidupan, kehamilan, pasti ya diberikan jalan untuk persalinan atau melahirkan. Saya bertanya di dalam hati saya, andai kata pasien ini saya selesaikan, enak saya pergi ke Tawangmangu santai, sudah tidak ada beban lagi. Saya pergi ke Tawangmangu tenang, tidak berpikir untuk bagaimana ini nanti. Tetapi itu bertentangan dengan hati nurani saya yang mengatakan bahwa dan yang saya hidupi, ya iblis pasti mengatakan, disesar saja enak, selesai, beres. Loh, tapi firman-Mu yang mau hidupi itu kan gimana ini? Komitmen enggak dengan itu? Tuhan bantu saya. Saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, saya katakan, andai kata nanti saya pergi ke Tawangmangu dan saya harus kembali ke Boyolali sini lagi, saya siap Tuhan. Artinya bahwa pasien itu saya perlakukan sebagai pasien biasa yang harapannya bisa lahir spontan atau lahir biasa. Saya berangkat ke Tawangmangu. Tuhan, saya percayakan itu kepadamu. Apa yang terjadi? Begitu saya sampai di Tawangmangu, sore hari, malam saya dilapori, Dokter Haris yang riwayat sesar sudah lahir spontan. Itulah firman yang saya hidupi dan saya hidupi sampai hari ini, bahwa saya yakin kalau saya hidup di dalam Tuhan, saya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengatur dengan sangat sempurna. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan saya yang hebat, enggak. Saya hanya manusia biasa yang banyak sekali kekurangannya, tetapi saya percaya Tuhan akan mengelola persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Karena saya hanya dititipi saja. Bahwa Tuhan sebenarnya yang bekerja, bukan saya. Sama sekali saya tidak kerja. Sehingga kalau saya sebagai dokter spesialis kandungan yang katanya banyak emergensinya dan banyak persoalannya, banyak yang berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya emergensi, enggak loh. Nah, yang Tuhan yang bekerja, bukan saya. Ya, sehingga kalau saya masuk di dalam Kristus, saya harus betul-betul masuk ke dalam firman Tuhan.
Bukan hanya masuk, tetapi saya harus betah dengan firman Tuhan. Sekalipun iblis kalau mengatakan, enggak loh itu enggak benar, dioperasi selesai duitnya lebih banyak loh. Memang betul duitnya lebih banyak. Tapi apakah itu ikut Tuhan? Tidak. Tegas saya katakan tidak, bukan seperti itu ikut Tuhan. Bukan seperti itu di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan tidak seperti itu. Apakah tidak banyak tantangan? Banyak, amat sangat banyak sekali. Ya, tetapi saya harus hidup, saya harus masuk di dalam Tuhan, saya harus betah dengan situasi yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus menetap terus dengan Tuhan. Jadi bukan hanya lewat saja firman Tuhan, tetapi harus hidup di dalam diri saya, dan itulah yang saya hidupi. 2 minggu yang lalu, ada kasus yang hampir sama. Seorang ibu hamil dengan kista. Kistanya cukup besar ya, sekitar 20 cm. Kemudian jalan lahir itu ya kira-kira segini kira-kira ya jalan lahir. Lalu saya periksa, kepalanya masih agak di posisi di atas, kistanya di samping kanan begini. Tuhan, sekali lagi saya bicara, mana jalanmu Tuhan? Katanya kau berikan jalan. Masa saya harus operasi kasus seperti itu, dan tentu tidak mudah karena ada kistanya. Tuhan, saya mau melihat seminggu lagi. Ini bukan mencobai Tuhan, enggak lu ya. Enggak. Saya tidak mencobai Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti punya jalan. Kalau Tuhan memberi jalan, pasti sesuatu yang sangat ajaib. Seminggu yang lalu, puji Tuhan, kistanya bergeser ke atas. Artinya apa? Tuhan memberikan waktu supaya bayi itu lahir lewat jalannya. Artinya apa? Ya dan amin firman Tuhan yang mengatakan bahwa bertumbuh dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi. Itu yang saya pegang teguh. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan saya. Saya hanya menyaksikan dan saya hidupi Tuhan hadir betul-betul dalam kehidupan saya. Slide. Ya. Oleh karena itu, saya pegang teguh dan saya sangat meyakini bahwa tubuh Kristus yang saya terima setiap minggu di dalam Ekaristi, sungguh-sungguh saya imani dan saya yakini dan saya percaya itu sungguh-sungguh tubuh Tuhan. Yang akhirnya kemudian menguatkan saya meyakinkan diri saya untuk betul-betul mengimani firman Tuhan. Dan itulah yang saya yakini dan saya imani dan saya percaya betul-betul Dia yang hadir di dalam diri saya adalah tubuh Tuhan. Ya, itulah yang saya maksudkan dengan bahwa saya hidup di dalam Tuhan. Slide. Nah, Lukas 9:23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Brosis, kalau tadi 2 minggu yang lalu di dalam kasus seorang ibu dengan kista, kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mana firman-Mu yang betul, mana jalan-Mu? Dan itulah yang saya sampaikan sebagai saya menyangkal diri saya, bahwa Tuhan apa mau-Mu dengan kasus yang saya hadapi ini. Saya percaya Engkau pasti punya rencana. Sekalipun secara fisik dan nyata saya lihat tidak ada jalan untuk proses persalinan. Ini belum lahir pasiennya, belum lahir. Baru seminggu yang lalu masih kira-kira hamil 36 minggu. Jadi masih dalam proses persalinan. Belum dalam persalinan. Masih hamil.
Tapi Tuhan sudah jelas memberikan jalan bahwa inilah jalan. Yakini bahwa sudah saya geser kisahnya ke atas dan itu sesuatu yang bagi saya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya imani, firman yang saya imani, yang saya hidupi, betul-betul hidup di dalam diri saya. Kemudian saya harus memikul salib saya setiap hari. Saya ulangi, katanya kepada mereka setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul setiap hari, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Brosis, di sharing saya tadi saya sampaikan bahwa betapa saya selalu bertanya-tanya, Tuhan, apa maumu dengan kasusku ini? Apa maumu kalau saya mau ke Tawangmangu dikasih pasien yang buka 2, kalau buka 8 tak tunggu. Buka 2, kemudian saya harus sesar apa saya harus tunggu. Tapi Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada saya. Dan puji Tuhan, saya belajar, selalu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan betul-betul hadir di dalam hidup saya. Dan saya hidupi terus setiap hari. Saya terus bertanya. Saya secara keilmuan mestinya sudah selesai. Tetapi saya terus menyangkal diri, Tuhan, apa maumu dengan kasusku ini? Apa maumu dengan tugasku ini? Bukan hanya sekali, 2 kali, Brosis. Sering kali kasus terjadi seperti itu. Seminggu yang lalu terjadi kasus yang sama. Saya ke Jogja, kemudian ada kasus yang sama, persis sama. Dalam proses persalinan, kemudian sudah buka lengkap, pasiennya tidak bisa ngeden. Saya posisi di Jogja. Kalau dia sudah lengkap dan tidak bisa ngeden harus saya vakum. Betul ya? Tapi apa yang saya kerjakan? Tuhan, apa maumu dengan problemku ini? Oke Tuhan, saya berangkat. Betul saya berangkat ke Boyolali dari Jogja. Begitu saya sudah hidupkan mobil, pasien saya mengatakan, susternya, dokter sudah lahir. Puji Tuhan. Artinya apa? Bahwa kalau saya menghidupi firman Tuhan dan saya hidup di dalam Tuhan, Tuhan memudahkan semuanya loh. Memudahkan. Bahkan tidak kepikiran di dalam otak saya secara keilmuan saya. Harusnya saya datang, harusnya saya kerjakan, tapi Tuhan sendiri yang mengerjakan. Dan itu nyata di dalam hidup saya setiap hari, dalam pekerjaan saya. Itu karena saya belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengikuti firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Slide. Di Lukas 14:27 tegas dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, Tuhan sudah tugaskan kepada saya sebagai dokter spesialis, salib yang harus saya panggul dengan segala konsekuensinya. Kalau dikatakan enak, enggak. Saya yakin semua diberi panggul salib itu enggak ada yang enak. Kalau saya bertanya sungguh-sungguh pekerjaanmu itu enak, enggak. Enak tidur. Lebih enak mana? Kerja apa tidur? Tidurlah. Itu sudah logis. Kalau saya diminta enak kerja apa enak jalan-jalan, enak jalan-jalan. Enak jadi seorang pengusaha, apa enak jadi seorang dokter. Nah, kalau saya lihat pengusaha enak pengusaha. Tapi beliau melihat saya pasti enak seorang dokter. Tetapi ternyata tidak demikian. Kalau bahasa Jawanya itu wang sinawang. Ternyata saya melihat beliau lebih enak. Tinggal lihat kliennya makan enak, bayar. Orang melihat saya sebagai dokter spesialis kandungan katanya, enak. Tidak ada yang enak kalau melihat sisi negatifnya. Karena saya sudah menjadi anak Tuhan,
Barang siapa tidak memikul salibnya, dan inilah salib saya, dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Brosis yang terkasih, menjadi seorang murid Yesus tidak mudah. Ayo, siapa yang mau jadi murid Yesus? Mau disalib, mau dimahkotai duri, jujur saja. Ayo, mau? mau di apa namanya itu? Dicambui, mau disangkal, mau difitnah, enggak salah kok. Difitnah itu ya. Ayo. Apa coba enaknya ikut Yesus tuh? Nek dipikir enggak enak loh. Tapi kok ya saya mau berdiri di sini jadi anaknya Tuhan coba. Pertanyaannya adalah, kok ada mau? Kok pada mau? Kenapa mau? Yakin ada sukacita? Saya enggak ngelihat bro mau ke sukacita. Ayo, jujur saja. Jujur saja. Enggak enak ikut Tuhan, memang betul enggak enak. Enaknya apa coba? Kalau saya ibaratkan, menjadi murid Yesus itu nyantrik kepada Tuhan Yesus. Nyantrik itu kalau dalam ilmu silat, ya yang kecil-kecil apa namanya itu ya. Latihan begini ikut begini, gini ikut begini, naik ikut naik, delosor ikut delosor, itu nyantrik. Terus lama-lama menjadi seperti gurunya. Kalau kita menjadi murid Yesus, ayo, mau disalib, enggak ada yang mau. Mau dicambui, enggak ada yang mau. Mau aku tahu duri, oh sakit. Mau dikasih pentil aja sakit kok. Jadi taleni gini aja sakit. Apalagi disuruh pakai mahkota duri, mahkota tok loh. Sehari nek kuat, enggak kuat. Apalagi duri, sak jam nek pikut, enggak bisa. Nah, kok pada mau ya? Brosis yang terkasih. Kalau kita mau sampai ke Boyolali dengan cepat, kita bisa jalan kaki, bisa naik bis, bisa naik mobil. Kalau badan kita mau sehat, cukup kita diam saja, enggak bisa. Harus olahraga, betul ya? Yang suka olahraga? Enggak ada yang suka olahraga. Apa bro olahraganya bro? Sehat enggak kalau olahraga? Capek enggak waktu olahraga? Pada dasarnya kita ingin mencapai keseimbangan. Brosis yang terkasih. Slide coba. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus olahraga, betul ya? Ya. Kalau kita mau mulia, ya kita harus siap disalib. Kalau kita mau damai, kita siap dihina. Kalau kita mau sukacita, harus siap dimahkotai duri. Prinsipnya hanya itu. Jadi tidak bisa kalau kita mau sesuatu tanpa kerja keras. Tidak bisa. Kalau saya tidak merendahkan diri untuk Bu, ini rumah ini bolehkah saya beli? Siap dihina, tidak mungkin saya punya rumah di Jalan Merbabu, enggak mungkin. Artinya apa? Dalam perjalanan hidup kita, pilihannya adalah kita mau sengsara dulu, mau enak dulu, tinggal itu saja. Kalau kita mau enak dulu, pasti belakangan sengsara. Coba perhatikan. Kalau orang nggak mau belajar, nggak mungkin jadi dokter. Betul nggak? Kalau orang nggak mau usaha, nggak mungkin berhasil. Betul ya? Loh iya loh. Kadang-kadang harus, misalnya orang mau jualan dulu di pinggir jalan. Wah, nggak laku, seminggu nggak laku, sebulan nggak laku. Terus gimana ini? Ganti tempat. Perjuangan seperti itu seringkali kita lupakan.
perjuangan bahwa pikul salib itu bukan hal yang mudah. Dihina itu hal yang biasa. Bahwa kita dimahkotai duri, disiksa, difitnah, tidak dipercaya, itu adalah makanan yang sehari-hari harusnya kita punyai. Supaya kita bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Dan keseimbangan itu sesungguhnya yang harus kita imani. Jadi tidak bisa saya berdiri di sini sebagai seorang dokter spesialis kalau saya tidak belajar. Kalau tidak saya berjuang harus naik sepeda motor dari Jogja ke Wonosari, dari Jogja ke Bantul, dari Jogja. Setiap hari dalam pendidikan saya nggak mungkin saya jadi dokter spesialis. Kalau saya nggak nekat ya nggak tahu malu istilahnya begitu ya. Nggak peduli pokoknya saya harus bisa. Tidak mungkin saya bisa seperti ini. Sehingga kalau kita ikut Kristus, masuk di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, ya harus siap dengan semua tadi. Persoalannya, kuat enggak kita sebagai manusia? Enggak ada yang kuat. Kecuali kita mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan dengan ekaristi suci yang kita santap setiap hari, setiap minggu, sehingga itu memberi kekuatan kita untuk menghadapi segala persoalan yang dalam kehidupan kita. Slide. Sehingga ada sukacita, ada damai, akan tumbuh kalau kita yakini bahwa yang kita kerjakan, dikerjakan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sekarang ini mati raga dalam masa prapaskah seperti ini, kalau tadi yang pantang daging, melihat daging kayak apa rasanya. Baru terasa nikmat kalau kita nanti sudah berhenti atau sudah lepas dari masa prapaskah. Nikmatnya daging seperti itu. Dan itulah kita baru merasakan sukacita. Jadi kalau tidak ada mati raga, tidak akan ada keseimbangan. Kalau tidak ada perjuangan, tidak akan ada kemuliaan. Kalau tidak ada salib, tidak mungkin kita bisa masuk surga. Dan itulah kemurahan dari Tuhan. Jadi kalau, slide ya, kita tidak mau keseimbangan itu, ya jangan ikut Tuhan. Yakinlah bahwa dengan salib, dengan mahkota duri, dengan siksaan, dengan cambuknya, dengan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, itulah yang akan kita nikmati dan menjadi kehidupan dan rema dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kemudian kita difitnah, tidak ada lagi rasanya. Hal yang biasa itu Tuhan aja seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian kita dicambuk istilahnya, hati kita dipaido, dibuat menangis tadi, dibuat sakit hati, tidak ada lagi rasanya. Tidak ada. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah lebih dari itu. Yakin dan percayalah kalau kita menerima apa yang menjadi keseharian kita yang tidak enak tadi dengan sukacita. Slide. Ya. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus, masuk, diam dan menyatu dengan Kristus, mau ada angin kencang, mau ada badai, mau gempa bumi, kita tetap akan bersama Kristus. Karena kita ada harapan di situ. Karena kita mengimani bahwa dengan bersama Kristus ada harapan. Ya. Sehingga kita akan betah dengan Kristus apapun yang terjadi. Tidak sebentar-sebentar pure tahu ya. Pure itu kecewa lalu pergi. Kecewa pergi, tidak balik lagi. Dikatain sedikit sama temannya, pergi, tidak balik lagi. Apa namanya itu? Mutungan. Tidak ada lagi anak Tuhan yang mutungan.
Tidak ada lagi anak Tuhan yang kalau diberi kesedihan lalu tidak punya harapan. Tidak ada lagi anak Tuhan yang diberikan rasa sakit, sakit fisik maupun non fisik ya, kemudian mutung, enggak ada lagi. Saya saksinya. Pada waktu saya diberikan berkat ya, kalau saya katakan berkat itu berkat, saya diberikan sakit jantung teman-teman. Saya diberikan berkat sakit jantung untuk saya kemudian ingat kembali kepada Tuhan. Ada yang mau dikasih? Pasti enggak ada. Jangan mau. Kenapa? Lah kalau bisa bangun lagi. Anak dikasih sakit jantung terus bablas enggak bangun. Berabe kan? Puji Tuhan saya masih diberi sakit jantung tapi saya dibangunkan lagi. Artinya saya diberi peringatan oleh Tuhan. Dan itu enggak enak Bapak Ibu. Enggak enak sama sekali. Enggak bisa pergi kemana-mana. Enggak bisa pergi lagi sama will saya. Enggak bisa pergi ke mana-mana. Enggak bisa makan enak, harus dipilih-pilih yang sesuai dengan diet jantung. Gerak juga enggak dibatasi, enggak ada yang enak. Tapi saya percaya itu Tuhan yang bekerja. Kalau saya meyakini, mengimani bahwa itu Tuhan yang bekerja, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang saya dapatkan pada saat itu. Slide. Ya. Pertanyaannya, percayakah bahwa ada keseimbangan? Kalau kita sakit pasti diberi sembuh. Kalau diberikan penderitaan, kita akan diberi kemuliaan, diberi sukacita. Brosis, saya terus berjuang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Slide. Saya terus berjuang untuk tumbuh di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Keluarga saya diberkati. Saya terus bersukacita dengan pengharapan bahwa Tuhan akan mengelola semuanya. Dengan pekerjaan saya yang seperti ini, pasti Tuhan punya rencana yang sungguh sangat indah. Saya terus belajar menjadi pelita di Kabupaten Boyolali. Saya terus belajar mewartakan firman Tuhan untuk ke pasien-pasien saya. Sehingga mereka yang datang kepada saya, keluar dari tempat praktek saya harus dengan sukacita. Yang terjadi, yang sering terjadi, masuk ke tempat praktek dokter, pulang tambah was-was, betul ya? Betul? Tapi jangan sampai masuk ke tempat praktek saya, pulang dengan was-was. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya. Saya diberikan talenta untuk bisa melihat denyut jantung janin di usia 6 minggu. Yang dulu sebelum saya diberkati, saya enggak tahu bahwa bisa seperti itu. Saya sudah lulus, tetapi saya diberkati belum lama loh ya. Berapa tahun Pak Mas Adi? Kira-kira baru sekitar 6 tahunan ya, sesuai dengan umur CFM, 6-7 tahun. Bahwa saya sudah lulus spesialis sudah 20 tahun yang lalu. Tapi saya baru diberkati Tuhan sekitar 6 tahun yang lalu dengan banyak sekali berkat dan itu luar biasa. Salah satunya adalah saya diberikan mata untuk melihat bayi yang terlambat 2 minggu dari menstruasi. Di situ sudah ada calon bayinya dan sudah ada jantungnya. Dan dari situ saya yakini pasien saya yang tadi, bukan saya biarkan ya, saya tunggu lahir spontan karena saya yakin bahwa memang waktunya harusnya sudah lahir. Banyak hal, kalau mau cerita nanti setelah ini boleh.
Pekerjaan saya sangat diberkati Tuhan, saya betul-betul dibawa Tuhan, saya betul-betul menghidupi firman Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam diri saya hidup di dalam Tuhan, sehingga kemudian saya banyak sekali berbuah. Setidak-tidaknya keluarga saya merasakan bahwa saya berbuah. Saya lebih mencintai keluarga saya lebih dekat dengan keluarga saya, bahwa tadi saya harus pergi ke Jogja karena keluarga saya berkumpul di sana, dengan pekerjaan saya yang saya tinggal, biarkan Tuhan yang bekerja. Wah, enak ngerjain Tuhan ya. Enggak, saya dipercaya untuk meyakini bahwa Tuhan bekerja di dalam pekerjaan saya. Slide. Ya. Roma 12 ayat 12 jelas mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau tadi saya diberikan problem yang sangat banyak, tetapi saya terus bersukacita dalam pengharapan. Selalu sabar dalam kesesakan. Enak enggak? Enggak enak loh. Coba dikasih mau pergi, mau jalan-jalan dikasih kayak gitu. Nyesek enggak? Nyesek loh ya. Enggak enak, betul enggak enak. Tapi saya percaya Tuhan bekerja. Saya harus bersabar di dalam situasi yang seperti itu. Dan bertekun di dalam doa. Ya dan amin firman ini saya hidupi di dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan betul-betul Tuhan bekerja dalam pekerjaan saya, dalam keluarga saya. Slide. Ya, ada iman, yakin bahwa Tuhan bekerja. Ada pengharapan bahwa nanti Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Brosis yang terkasih, apakah cukup dengan iman dan pengharapan? Enggak. Slide. Nah, 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa demikianlah tinggal 3 hal ini. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Ada iman, betul tadi, yakin bahwa Tuhan bekerja. Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan Anda. Tuhan hadir betul, bukan hanya secara rohani loh ya. Fisik Tuhan hadir dalam Ekaristi. Yakin. Dan ada pengharapan, sekalipun kita dalam keadaan duka, sekalipun dalam masalah besar, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi selebihnya dari iman dan pengharapan, kasihlah yang harus bekerja. Bahwa saya menyentuh pasien saya dengan kasih, bahwa kalau lagi perdarahan, saya sentuh dengan kasih, saya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Puji Tuhan, perdarahannya berhenti. Serius ini. Beberapa kali kasus seperti itu terjadi. Begitu saya menyelesaikan, saya lagi jahit, perdarahannya luar biasa banyak, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, dan seterusnya. Salam Maria, terus berdoa. Puji Tuhan, perdarahan berhenti. Teratasi. Artinya apa? Bahwa saya harus bertekun di dalam doa. Slide. Saya harus tetap bertekun di dalam doa, saya beriman, berpengharapan, dan melakukan tindakan kasih. Brosis, itulah yang saya maksudkan bahwa saya hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Next. Ada sukacita, ada buah berlimpah. Saya merasakan, kalau boleh jujur ya, saya masih bisa seminggu 2 kali loh sama Putin. Loh serius ini, serius. Artinya apa? Kami semakin mencintai, keluarga kami semakin dekat, pekerjaan teratasi,
dengan katanya 90% emergency, ternyata enggak. Tuhan betul-betul membawa saya bahwa Tuhan bekerja, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Aku yang bekerja di dalam dirimu, dengarkanlah aku, bekerjalah sesuai dengan apa yang aku tuntun. Saya dan Anda diajak untuk semakin mendengarkan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak lagi takut dikatakan tidak baik, saya tidak lagi takut dikatakan orang Katolik, dan saya harus bersinar sebagai orang Katolik. Saya tidak takut lagi untuk melakukan sesuatu, karena Tuhan bekerja untuk saya. Sukacita. Ada sukacita dalam kehidupan saya, ada damai dalam kehidupan saya, dan sungguh-sungguh nyata saya rasakan. Itulah kenapa saya mau berbagi, ini sharing kehidupan saya kepada brosi sekalian, bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan dan selalu ada next-nya mau apa yang terjadi. Ada damai, ada sukacita, berkat melimpah, sungguh-sungguh melimpah. Bukan hanya secara fisik, material, tetapi saya sehat sampai sekarang itu karena berkat Tuhan. Kita sehat sampai hari ini karena kasih Tuhan. Dan itulah berkat yang harus kita imani, kita yakini bahwa kita semua bisa menjadi anak Tuhan kalau kita hidup di dalam Kristus. Kita menerima sakramen Ekaristi dan yakin Tuhan hidup di dalam diri kita. Dan yakini setiap sel yang ada dalam diri kita, karena Ekaristi yang masuk di dalam diri kita memancarkan kasih sekalipun sifatnya kecil. Sel-sel memancarkan kasih, sehingga tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang menderita. Karena semua ditumpukan, kita tumpukan di dalam penderitaan Kristus. Brosis yang terkasih, di dalam masa Prapaskah ini, yuk marilah kita melekatkan kembali diri kita kepada Tuhan. Kita yakin pasti punya pengharapan di dalam Kristus dan pasti akan berbuah, dan buahnya pasti akan melimpah. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bro Haris atas firman dan sharingnya, supaya dapat memberikan kekuatan dalam hidup kita, supaya kita lebih mendekatkan lagi dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu dapat kita lalui dengan baik. Mari Bro and Sis, kita nyatukan diri dengan persembahan di dalam kasih Tuhan untuk persembahan ini. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian
kasih-Mu, kasih yang tak terinlah. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Marilah kita berdoa, kita satukan diri di dalam nama Tuhan. Karena Dia telah memberikan hidup yang baru pada kita. Ya Bapa, semoga semua umat-Mu belajar mawas diri sebagai orang-orang yang terbatas kemampuan, lemah dan sering berdosa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga seluruh anggota masyarakat di Indonesia dijiwai semangat pengampunan dan kerukunan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga demi kerahiman-Mu, Engkau menyapa mereka yang menjauh diri daripadamu dan diri umat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, sadarkanlah kami bersama agar sebagai kelompok dan perorangan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesejahteraan para penderita di sekitar kami dan di setiap tempat-tempat lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon dalam hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya Kau mendengarkan doa dan permohonan kami yang tulus di hadapan-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kan satukan doa kita di hadapan Tuhan dengan doa yang telah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah Tuhan atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat. Amin. Amin. Terima kasih bro and sis semua atas kehadirannya di dalam PD CFM hari ini. Tuhan telah memberikan kita kekuatan dan pengampunan. Barangkali sekarang ada pengumuman dari Bro Adi. Selamat malam Bro and Sis sekalian. Malam. Ya, terima kasih sekali Pak Aris atas waktunya, atas kesempatannya dan atas sharing firman-Nya hari ini. Sangat menumbuhkan kita semuanya karena Bro and Sis sekalian PD kita di bulan lalu harusnya kita mengundang Pak Ardiman. Berhubung Pak Ardiman kondisinya pertama kondisi kita pandemi kemarin Omikron naik lagi, kemudian Pak Ardiman juga kurang fit, maka dari itu saya mencari beberapa pengganti dan sudah oke. Tetapi 2 hari yang lalu saat saya diminta menentukan tema, tadi seperti yang Pak Aris sampaikan, kita berdoa sama Tuhan, kita andalkan Tuhan agar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berencana di sini. Dan muncullah nama Pak Haris, muncullah temanya yang itu dalam 2 hari ini, walaupun saya juga mau minta dalam 2 hari ini juga sungkannya luar biasa,
saya yakin kalau memang ini jalan Tuhan, Tuhan pasti lancarkan. Dan betul sekali Pak Aris hari ini bisa hadir, firman-Nya sungguh meneguhkan kita semuanya. Ya, saya yakin tidak hanya di sini, meneguhkan banyak orang yang percaya akan kita, keberadaan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi saat kita merasakan sukacita, saat kita merasakan damai dan semangat, saya yakin orang-orang di sekitar kita lah yang akan merasakan itu semuanya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, kalau memang kita melihat salib kita, semua orang punya salib sendiri-sendiri. Dan tidak gampang. Kita yakin kita ke gereja, kita yakin kita menerima Ekaristi, tetapi kadang-kadang bukan tidak percaya. Kita masih bertanya-tanya. Sama Pak Aris yang rasakan Pak Aris, sama juga saya. Saya bertanya perjalanan saya dalam pertanyaan-pertanyaan itu sering saya pertanyakan. Tetapi bisa saya rasakan dan bisa dirasakan orang lain. Saat saya konsisten, saya berdoa dan saya misa pagi harian Ekaristi, Tuhan kuatkan saya. Dari masalah yang sangat berat, masalah yang di luar nalar, itu bisa dijalankan. Saat kita merasa buntu, kita merasa sudah tidak ada jalan lagi, itu juga terjadi. Itu Bro-Ensis sekalian. Dan di sini tadi kalau disampaikan wang sinawang, ya orang tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Semua mempunyai peran sendiri-sendiri. Semua mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dan semua mempunyai salib sendiri-sendiri. Saat kita rasakan sendiri kita akan berat. Tetapi dengan persekutuan doa ini, CFM ini, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, kita yakin, kita akan semakin yakin bahwa jalan Tuhan itu sangat nyata di depan kita. Pertolongan Tuhan sangat dekat dengan kita. Ya, maka dari itu diharapkan kemarin pun kurang 2 hari saya masih berpikir, apa saya mundurkan ya seminggu, saya masih nawar, apa tak mundur ke seminggu, saya karena beberapa kali kita PD mundur minggu kedua, minggu ketiga gitu. Tapi saya yakin ini saat yang tepat karena kalau mundur lagi minggu depan Paskah lagi saya yakin juga pasti akan padat sekali. Dan hari ini bukan suatu kebetulan kita hadir di sini, yang hadir banyak sekali, yang hadir semuanya semangat, banyak yang berseragam, menunjukkan kita semua brother and sister keeper yang selalu siap untuk mensupport satu sama lain sehingga kita bisa melewati tugas bersama. Dan tahun ini TFM terutama Wah Berkat mendapat kepercayaan untuk melayani di Wah Berkat KAS ya. Sehingga ini akan melayani 4 kevikapan. Semuanya saya harapkan apapun tugasnya, apapun perannya, bukan suatu kebetulan kita ditunjuk. Saya yakin Tuhan punya rencana kepada kita, kita bisa melayani banyak orang lagi di luar yang membutuhkan kuasa Roh Kudus, zaman Roh Kudus nyata gitu. Nah, saat kita sudah dipercaya, mari kita satukan hati kita saling dukung mendukung satu sama lain mensupport apapun tugas, apapun apa itu pelayanannya, tidak ada yang salah. Tuhan punya rencana menempatkan kita di satu tempat dan satu pelayanan, itu Tuhan punya rencana. Maka dari itu, mari kita di waktu 4 bulan ke depan, kita satukan hati kita, tidak ada Wah Berkat, Priskat, semuanya jadi satu kesatuan, kita bawa dalam doa, kiranya tugas yang dipercayakan kepada kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali Pak Haris atas peneguhannya. Saya sendiri juga termotivasi kembali bagaimana saya harus memanggul salib saya, ya kan? Dan bagaimana kita semua bisa bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. WL, singer, player, para panitia yang terus setia untuk saling menguatkan agar persekutuan doa kita bisa dilaksanakan setiap bulan. Terima kasih. Terima kasih Brody. Mari kita tutup dengan PD Berani dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan segala penyertaan-Mu dari awal
hingga akhir hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Kau berkati, Kau lindungi kami, Kau jaga kami, sehingga kami dapat pulang dengan firman yang telah kami dengarkan hari ini, menjadikan berkat dalam diri kami, berikan keselamatan dan perlindungan selalu. Terima kasih Tuhan, kami selalu akan mengandalkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro and Sis semua atas kehadirannya. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian penutup. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan penuh asa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. This is our God. Terima kasih Tuhan, segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami yakin percaya Engkau ada dalam diri kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, tiap jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datang dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya,
bersyukur cintamu padaku takkan pernah